Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Hidayat. Saya dari kelas 7B, dengan NIM saya 17024050095. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang berpikir sistem, yang mana telah saya pelajari dari awal semester sampai dengan tengah semester ini. Nah, untuk yang pertama kita langsung masuk ke pembahasan, yaitu tentang sebelum kita mengetahui tentang apa itu berpikir sistem, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari berpikir. Nah, menurut Khadijah di sini pada 2006, berpikir adalah sebuah proses di mana representasi mental baru dibentuk melalui transformasi informasi dengan interaksi yang kompleks. Atribut-atribut mental seperti penilaian, abstraksi, logika, imajinasi, dan pemecahan masalah. Nah, jadi berpikir itu merupakan imajinasi kita, bagaimana kita bisa untuk memecahkan suatu masalah. Nah, kemudian pengertian sistem adalah sebuah objek analisa yang memiliki komponen bagian yang saling berinteraksi dalam suatu aturan-aturan tertentu untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, ini sistem ini misalnya ini masalah, seperti masalah apa ya, hama ini kan memiliki sistem bagaimana hama itu berkembang biak. Jadi seperti itulah sistem. Jadi berpikir sistem itu memikirkan seluruh komponen yang memperhatikan peran masing-masing komponen dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain untuk satu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemimpin. Jadi berpikir sistem itu contohnya seperti hama ini. Hama, bagaimana kita itu memikirkan agar hama itu bisa berkembang biak itu bagaimana. Jadi dari situ kita bisa berpikir sistem. Nah, berpikir sistem itu saling berhubungan dengan satu sama lain, dari satu komponen ke komponen yang lain. Bagaimana hama itu bisa terjadi, bagaimana kita bisa mengurangi hama yang ada. Jadi seperti itulah berpikir sistem. Kemudian kompleksitas. Menurut Khadijah pada 2006, kompleksitas adalah suatu indikator antar hubungan di dalam suatu proyek, program, atau portofolio yang mempengaruhi cara bagaimana hubungan ini akan dikelola dan keahlian yang dibutuhkan untuk mengelolanya. Nah, kompleksitas itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kompleksitas detail. Kompleksitas ini yang mana semakin banyak komponen, maksudnya semakin banyak komponen akan semakin tinggi hubungannya. Dan yang kedua adalah kompleksitas dinamis. Kompleksitas dinamis ini bukan karena hanya hubungannya, namun ditambah dengan kualitas hubungannya. Jadi bukan hanya hubungannya, tapi kualitasnya juga itu menjadi kompleksitas dinamis. Selanjutnya yaitu konektivitas. Menurut Khadijah pada tahun 2006, konektivitas merupakan suatu hubungan yang saling berkesinambungan antara hal satu dengan hal yang lain. Nah, konektivitas ini adalah hubungan yang saling berkesinambungan. Saya akan berikan contoh tentang konektivitas yang ada di Indonesia ya.
ya konektivitas yang ada di Indonesia itu belum tidak memiliki kestabilan yang baik. Contohnya itu konektivitas antara kepulauan yang ada di Indonesia. Contohnya harga pada tanaman pangan atau bahan pangan yang ada di Indonesia tidak memiliki harga yang stabil. Contohnya di harga yang ada di Pulau Jawa dengan harga yang ada di Pulau Papua ini harganya itu sangat jauh perbedaannya. Jadi inilah konektivitas yang ada pada Indonesia yang tidak berkesinambungan. Ya. Kemudian tentang mindset ya. Mindset itu terbagi menjadi dua kata, yaitu dengan kata min, yaitu sumber pikiran atau memori pikiran. Kemudian set, kepercayaan yang mempengaruhi sikap seseorang. Nah, jadi mindset itu kepercayaan atau cara berpikir yang mempengaruhi perilaku dan sikap seseorang untuk menentukan level kehidupan dari seseorang itu. Ya, jadi itulah mindset. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang materi berpikir sistem. Jadi apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.